Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia, nikmat, taufik, hidayah, inayah serta rahmatnya, sehingga sampai saat ini Allah izinkan kita bersama-sama sampai dipertemukan oleh Allah bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan 1446 Hijriah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada uswah kita, teladan kita, idola setiap muslim, Nabi akhir, Nabi agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya yang nanti mendapatkan syafaatnya di akhir kelak nanti. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimakumullah, kultum pada kesempatan kami ini kami sampaikan satu tema berkaitan dengan idealnya pribadi seorang muslim atau pribadi seorang muslim yang ideal. Tentu seorang muslim kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi muslim yang kafah, muslim yang menyeluruh. Tentu standar ideal seorang muslim yang pertama adalah faham, yaitu faham terhadap agamanya, yaitu agama Islam itu sendiri. Jangan sampai kita menjadi pribadi muslim tetapi hanya ikut-ikutan tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan yang memadai. Karena amal yang kita kerjakan, amal ibadah, amal soleh yang kita kerjakan, tetapi tidak didasari dengan pemahaman ilmu yang benar, maka bukan saja akan menambah dosa, tetapi justru akan menjadikan kerusakan pada dunia ini, pada umat ini. Oleh karena itu, faham terhadap agamanya menjadi mutlak untuk kita terus meningkatkan kapasitas, kompetensi, kemampuan sebagai seorang muslim. Nabi Muhammad SAW menyampaikan untuk kita sebagai seorang muslim bahwasanya paham terhadap agama itu adalah bagian dari indikator kebaikan seseorang. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang ingin mendapati dirinya suatu kebaikan atau ingin dia mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, maka syaratnya adalah faqih terhadap agama, yaitu faham terhadap agamanya, faham dan mengamalkan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimakumullah, syarat pertama ini menjadi seorang muslim agar kita menjadi muslim yang ideal, muslim yang kafah, maka faham terhadap agama ini menjadi penting. Sebagai seorang muslim yang kafah terhadap agama, tentu prioritas yang pertama adalah target seorang muslim agar ideal, yaitu selamat akidah kita atau salimun ngakidah. Seorang muslim dari dia lahir, balik sampai dia wafat, maka target utama dan cita-citanya mesti dijaga, yaitu agar selamat akidahnya. Jangan sampai kita di awal-awal dewasa, lalu kemudian dalam proses kegiatan sehari-hari sampai kita wafat, kok akidah kita tidak selamat. Maka sangat penting menjaga akidah agar kita akhir hayat kita bisa husnul khotimah,
akhir hayat kita mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Karena itu syarat menjadi seorang muslim yang nanti mendapatkan kemudahan dan mendapatkan karunia berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah salimun akidah. Yang kedua, paham agama berikutnya adalah sahihul ibadah. Baik, benar ibadah kita. Kita sejak kita mempelajari agama atau sebelumnya, lalu kemudian kita faham terhadap agama, satu di antaranya yang sangat penting, yang pokok adalah tentang ibadah. Ibadah harus benar, karena jika ibadah kita benar, maka itu menjadi syarat mutlak untuk diterimanya ibadah kita. Ibadah tidak didasari dengan kebenaran, ibadahnya tidak betul, maka tentu itu tidak manfaat. Baik untuk kehidupan dunia, terlebih untuk kehidupan akhirat. Karena dia hanya menjadikan ibadahnya itu ibadah yang tertolak. Maka agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu harus diikuti dengan kebenaran. Ibadah itu sesuai petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping juga syarat ibadah diterima adalah keikhlasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa dimanapun Anda berada. Syarat ketiga selain kita yang pertama faham terhadap agama, kemudian agama dipahami sisi akidahnya, kita targetnya selamat, kemudian ibadah kita harus betul, maka seorang muslim target berikutnya adalah akhlak kita menjadi akhlak yang benar, akhlak yang terpuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita bisa selamat dan kita menjadi manusia yang terpuji, tentu adalah akhlak ini menjadi penting. Baik itu akhlak kepada Allah, akhlak sesama manusia, maupun akhlak kepada alam. Karena kita sebagai khalifah di muka bumi ini, maka menjaga akhlak ini sangat penting, memperbaiki akhlak. Jangan sampai kita dalam mengelola bumi ini sebagai khalifah, tugas kita menjadi khalifah ini tidak kita ikuti dengan akhlak yang baik. Maka seorang muslim itu bagaimana caranya dirinya itu menjadi orang yang baik. Setelah dia menjadi orang baik, maka dia bisa memperbaiki di lingkungannya, di keluarganya, di masyarakat, atau dimanapun dia berada. Ibarat sapu, bagaimana mungkin kita bisa membimbing keluarga, membimbing anak, istri, atau seorang istri membimbing suami, membimbing anak, atau mendidik putra-putri jika tidak diikuti dengan keteladanan, dengan akhlak yang baik. Maka akhlak yang baik ini menjadi target seorang muslim agar menjadi manusia yang ideal, menjadi seorang muslim yang sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa dimanapun berada, bahwasanya kita sebagai seorang muslim untuk bisa menempuh yang namanya kesempurnaan tentu memang tidak mudah. Berbagai macam rintangan, berbagai macam cobaan yang akan kita hadapi. Namun demikian ketika kita memiliki semangat untuk mendalami agama agar selamat akidah kita, betul ibadah kita, dan memiliki akhlakul karimah, maka tentu dengan sungguh-sungguh itu kita akan memperoleh. Dan yang tidak kalah penting adalah berdoa kepada Allah agar kita dibimbing oleh Allah menjadi manusia yang sempurna agamanya, baik akhlaknya, betul ibadahnya, dan selamat akidahnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah, dimudahkan untuk mendalami agama Islam, dan juga kita bisa lurus akidah kita. Allah bimbing kita agar ibadah kita itu ibadah yang betul,
ibadah yang sahih, ibadah yang ketika kita kerjakan, ibadah yang diterima oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tentu yang terakhir, kita berusaha sebagai seorang muslim agar memperbaiki terus akhlak kita menjadi akhlak yang terpuji, baik hubungan kita kepada Allah, hubungan kita sesama manusia, maupun hubungan kita kepada alam. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menggapai sebagai seorang muslim yang ideal menjadi seorang muslim yang kafah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.